Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembahasan yakni tentang ilmu dan zikir. Nah, di sini banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis keterangannya, yakni ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitaba wal hikmata wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu dengan menetapkan arah kiblatmu, kami telah mengutus seorang rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. QS An-Nisa 113. Waqur Rabbi zidni ilman. Katakanlah, hai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. QS At-Taha 20:114. Walaqad atana Dawuda Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. An-Nahl. Dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. GS An-Naml 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Al-Ankabut 29:43. Shadaqallahul azim. Dan perumpamaan kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang dapat memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Nah, ini dalam QS Al-Fatir 35.28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-Qur'an Surah Az-Zumar 39.9. Shadaqallahul azim. Katakanlah,
Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bimma ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. GS Al-Mujadalah 58.11. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan seberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. GS Al-Mujadalah 58.11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. GS Al-Baqarah 2.42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Al-Baqarah 44. Shadaqallahul azim. Mengapa kamu menyuruh orang lain agar mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri atau kewajiban kamu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. GS Al-Baqarah 2.44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhaakum an. Shadaqallahul azim. Syuaib berkata kepada kaumnya, aku tidak ingin menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang terhadapmu. GS Al-Hud 11.88. Hadis-hadis Nabi di sini dilanjutkan. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'atsani lahu minnal huda wal ilmi kamathil ghaithil katsiri asyaba ardan fa kana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa nabatil kalaa wal usbal katsira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fa nafa'allahu bihan nasa wasyaribu wasaqu wajara'u wa asyaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an fadallika masala man faqaha fi dzinillahi wa nafa'ahu ma ba'asanillahu bihi fa'ilama wa alama wa masalu man lam yarfa' bidallika ra'san wa lam yaqbalu hudallahi ladzi ursiltu bihi. Dijelaskan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus aku untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat jatuh ke bumi. Sebagian dari bumi itu ada yang sungguh menyerap air, menumbuh suburkan tanaman-tanaman dan rumput yang banyak, dan ada pula tanah yang keras tidak dapat menyerap air sehingga tergenang. Maka dengannya Allah memberi manfaat kepada manusia, mereka dapat minum darinya dan memberi minum atau binatang ternak dan sebagainya, dan untuk bercocok tanam. Dan ada pula hujan yang jatuh ke bagian lain, yaitu di atas tanah,
berlapis batu yang tidak menampung air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama atau menuntut ilmu yang mau memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, yaitu ia mempelajari dan mengajarkannya. Dan begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau memikirkan dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Hadis riwayat Bukhari, bab keutamaan orang alim dan mengerjakan ilmunya, hadis nomor 79. Nah, maksud perumpamaan yang disebutkan dalam hadis di sini adalah bahwasanya tanah itu terbagi 3 jenis. Begitu pula manusia. Jenis yang pertama atau yang nomor 1 yaitu tanah yang bisa memanfaatkan air, maka ia menjadi hidup atau subur dengan sebab air itu yang dahulunya mati, lalu ia menumbuh tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang kering dan basah sehingga ia dimanfaatkan oleh manusia dan binatang ternak. Seperti inilah perumpamaan jenis manusia yang pertama. Telah sampai kepadanya petunjuk dan ilmu pengetahuan, lalu ia memelihara dan hatinya menjadi hidup, lalu ia mengamalkannya, ilmunya dan mengajarkannya pada orang lain sehingga bermanfaat bagi dirinya dan memberi manfaat pada orang lain. Jenis kedua yaitu tanah yang tidak bisa diperoleh manfaat dari fisiknya, tetapi ia memiliki manfaat yang lain, yaitu bisa menampung air sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang-binatang. Seperti inilah perumpamaan jenis manusia yang kedua. Mereka memiliki hati yang bisa menjaga atau menghafal ilmu, tetapi mereka tidak memiliki pikiran yang cerdas dan mereka tidak mau berusaha mengamalkan ilmunya. Mereka mahir dalam menghafal ilmu sehingga orang lain berdatangan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari ilmu mereka. Maka orang-orang itu pun mendapatkan ilmu dari mereka dan mengamalkannya sehingga memperoleh manfaat dari ilmu yang diterimanya. Sedangkan mereka atau yang hanya mahir dalam ilmu dan tidak mengamalkannya tidak memperoleh manfaat apa-apa. Ini baris yang nomor 2. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Jenis ketiga yaitu tanah berlapis batu cerdas yang tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, sehingga ia sendiri tidak memperoleh manfaat, juga tidak bisa menampung air sehingga tidak memberi manfaat pada orang lain. Seperti inilah perumpamaan jenis manusia yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak memiliki hati yang bisa menjaga ilmu dan menampung kefahaman. Apabila mereka mendengar ilmu disampaikan, maka mereka tidak bisa memanfaatkannya dan tidak pula menghafalnya agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kesimpulannya adalah perumpamaan pertama yaitu orang yang memiliki manfaat dan bisa memberi manfaat pada yang lain. Perumpamaan kedua yaitu orang yang tidak memiliki manfaat untuk dirinya tetapi memberi manfaat pada orang lain. Dan perumpamaan yang ketiga yaitu orang yang dirinya sendiri tidak memperoleh manfaat dan ia juga tidak memberi manfaat pada orang lain. Ubdatul Qari 2 Romawi _79. An Utsman bin Affan radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah nih, jadi di sini sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi di sini kita dituntut untuk belajar Al-Quran, membacanya, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi intinya bukan hanya untuk dibaca, tapi apa? Diikuti apa itu perintah Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Nah, Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Nah, segala sesuatu apapun sumber ilmu dari manapun itu semua ada di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam, kita itu oleh Allah diberikan wahyu lewat perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kitab yang diturunkan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya kitab peninggalan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, Injil. Nah itu semua ada dalam Al-Quran. Itu udah di cover, udah di backup oleh Al-Quran. Dan apapun pengaturan yang ada di dunia, apapun ilmu-ilmu yang ada di dunia, yang ada di langit, yang ada di akhirat, itu semua ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita untuk bisa menguasai ilmu tersebut? Yakni apa? Dengan mempelajarinya dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran itu harus dibaca, karena Al-Quran itu apa? Satu firman Allah. Orang yang mau membaca Al-Quran berarti orang yang mengingat kepada Allah, orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah, orang yang akan bertambah sumber ilmu pengetahuannya, orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah ke golongan orang yang mutakin, orang-orang yang takwa. Ini, jadi Al-Quran itu jangan hanya dijadikan sebagai suatu pajangan atau suatu perhiasan. Nah, jadi Al-Quran sehingga cuma dipajang-pajang Al-Quran itu di situ banyak nonornya. Jadi Al-Quran itu dibaca, dipahami, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini fungsi Al-Quran. Karena Al-Quran nanti di akhirat nanti itu insya Allah itu bisa memberi suatu syafaat kepada kita. Intinya itu nanti di akhirat nanti ini ada suatu keterangan penjelasan, seperti contohnya ketika manusia berwudu nanti di sana itu di akhirat nanti insya Allah itu akan diberikan kesaksian, ya Allah, tangan saya juga selama hidup di dunia udah dipergunakan untuk berwudu, langkah kaki saya sudah dilakukan untuk berjalan menuju tempat ibadah, masjid, musola, kaki saya pergunakan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah di sini intisarinya ada satu lagi, ya Allah, Al-Quran saya setiap hari saya dibaca oleh Zaid, setiap hari saya dibaca, saya diamalkan. Nah ini, nah di sini intisarinya kan kita selagi kita itu masih hidup, masih diberikan suatu kesempatan oleh Allah, maka kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Hidup, mati, rezeki manusia itu tidak akan yang tahu.
kapan itu kita mati, kapan kita itu memperoleh rezeki banyak. Nah, kapan kita sakit. Nah, ini segala sesuatu itu semua itu akan bersifat fana, baik manusia, alam maupun seisinya. Lalu apa sih nanti yang akan kita tujukan kepada Allah? Apakah amal kita? Apakah harta kita? Apakah kekayaan kita? Nah, ini. Jadi intisarinya kita dalam lagi, kita itu ketika kita beribadah kepada Allah, janganlah mengharap atau ingin mendapat pahala dari Allah. Nah, ini. Kita itu ibadah karena Allah. Karena apa? Karena kita itu didasari rasa cinta, sayang, rindu kepada Allah. Nah, ini. Jadi kekasih-kekasih Allah itu orang yang selalu merindukan Allah, orang yang selalu cinta kepada Allah, orang yang selalu sayang kepada Allah, orang yang selalu tunduk dan taat kepada Allah. Nah, ini. Itulah orang-orang yang takwa kepada Allah dimanapun dia berada. Dalam hatinya dia berzikir, matanya dia berzikir, dalam hembusan nafasnya dia berzikir. As-sholatu aimaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Nah, ini barang siapa yang tidak mengerjakan sholat berarti orang tersebut yang merobohkan agama. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat berarti orang itu yang mendirikan agama atau memperkokoh agama ataupun memperkuat agama. Ini. Karena nanti di akhirat yang dihisab pertama itu apa? Sholat. Insya Allah kalau sholat kita itu bagus, semuanya itu oleh Allah akan dihitung bagus. Sholatnya dulu. Karena apa? Sholat itu diibaratkan itu sebagai suatu wadah. Jadi amal-amal kita itu masuk dalam wadah tersebut. Tetapi kalau kita nggak pernah mengerjakan sholat, nah kita nggak punya wadah. Wadah ini mau kemana ini larinya? Nah, intisarinya di situ. Itulah kehadiran yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari sedikit apa yang kita sampaikan tadi itu memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, terutama bagi saya sendiri, insya Allah agar bisa berubah. Manusia itu semua itu ditakdirkan itu oleh Allah, itu tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang bagus itu bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang selalu dan terus memperbaiki kesalahannya. Nah, ini. Kenapa? Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Di sini, nah kita harus berniat dari hati bagaimana caranya kita agar tidak selalu lupa. Bagaimana caranya kita agar kita tidak selalu tidur. Bagaimana caranya agar kita tidak selalu salah. Kesalahan cukup satu kali, habis itu kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, di sini intisarinya. Jadi manusia itu belajar dari nol. Nah, itulah mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan menjadikan suatu inspirasi. Untuk besok selanjutnya kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya ya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saya mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya tunggu di sini ya, saran, kritik, komen ya untuk kita semua. Bantu channel saya untuk subscribe-nya agar channel saya terus berkembang. Sedikit ilmu pengetahuan yang saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ini banyak kesalahan, mohon sekali saran dan kritikannya. Kalau ini umpamanya ada kebenaran itu bukan dari saya datangnya, tapi kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ini banyak kesalahan itu datangnya dari saya ya, tapi kalau kebenaran itu mutlak dari Allah ya. Mohon kritik, saran, subscribe-nya agar channel saya tetap berkembang dan selalu menyampaikan inspirasi baru, yakni tentang agama, tentang umum. Insya Allah nanti akan kita paparkan di sini, kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan agar kita itu jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya. Akhir kalam, kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf kepada anda semua apabila tutur kata, ucapan, apa yang saya sampaikan itu kurang berkenan dan ilmu yang saya bagikan itu kurang pas. Mohon sekali lagi kritik dan sarannya yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki diri kita. Karena dari adanya kritik dan saran berarti adanya sifat simpatik dari Anda untuk saya pribadi. Tanpa adanya kritik dan saran berarti Anda tidak ada kepedulian sama sekali. Berarti kalau ada kritik dan saran berarti saya semakin diperhatikan oleh orang lain. Walaupun itu sarannya apapun, insya Allah akan saya terima dengan benar, dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa diridhoi oleh Allah ya. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya saya mohon maaf pada anda semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.